ada yang nomor kakaknya tidak valid. Nah, kira-kira mengapa masih tidak valid dan solusinya seperti apa? Nah, otomatis ini akan langsung sukses ya, dan kakak yang tadinya berwarna merah ya, yang tidak valid menjadi valid. Nah, ini NPP-nya sudah jadi ya. Nah, bagi kalian yang hanya membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Keluar Pajak. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara untuk mendaftarkan NPP istri. Nah, karena di video saya sebelumnya itu masih banyak ternyata yang terkendala di saat penginputan NPP suami ya. Ternyata masih ada yang nomor kakaknya tidak valid. Nah, kira-kira mengapa masih tidak valid dan solusinya seperti apa? Nanti saya akan membahasnya secara lengkap dalam video berikut ini. Iya, jadi ada 4 penyebab utama ya, kenapa kakak tidak valid. Yang pertama, suami belum punya NPP. Kemudian yang kedua, suami sudah punya NPP tapi belum bisa login Cortex. Yang ketiga adalah suami sudah login Cortex tapi belum update kakak di Cortexnya. Kemudian yang terakhir yaitu suami sudah update kakak tapi belum setting FTU di Cortexnya. Nah, solusinya seperti apa supaya bisa kakak jadi valid lagi? Yaitu yang pertama, bagi yang suaminya belum memiliki NPWP, silakan daftar NPWP terlebih dahulu. Nah, tata caranya seperti apa? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Silakan dicek video sebagaimana di layar ini ya. Yang kedua, bagi suami yang sudah punya NPWP tapi masih belum valid kakaknya, silakan lakukan aktivasi akun Cortex. Nah, yang kedua ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Silakan kalian cek lagi videonya untuk bisa login ke Cortex. Yang ketiga, bagi suami yang sudah aktivasi akun Cortex tapi juga masih belum valid kakaknya, maka silakan lakukan update nomor kakak di Cortex. Nah, caranya seperti apa? Akan saya bahas lebih lanjut di video ini. Nah, yang terakhir adalah suami yang sudah update kakak tapi juga tetap tidak valid. Nah, solusi terakhir adalah dengan cara setting FTU di Cortex suami. Dan kita akan tambahkan istri dalam FTU suami tersebut. Nah, untuk yang langkah ketiga dan keempat ini akan saya bahas di video berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke halaman Cortex dulu ya, yaitu Cortex TJP Pajak Go ID. Lalu nanti akan tampil seperti ini ya, halaman depan Cortex. Silakan kita login menggunakan akun login Cortex suami, yaitu nicknya dan password Cortexnya. Kemudian input kode captcha, lalu klik login. Nah, kalau berhasil akan seperti ini ya. Nah, setelah berhasil login maka akan tampil halaman depan Cortex ya. Silakan klik portal saya, lalu masuk ke profil saya. Nanti di bagian sini ada informasi umum, silakan diklik. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol edit, silakan diklik. Nah, kita scroll ke bawah sedikit. Nanti akan ada beberapa menu ya. Silakan klik menu informasi umum. Nanti kita akan mengupdate nomor kakak suami itu di sini ya. Nah, silakan cek data-data yang ada, utamanya yang data berbintang itu wajib diisi ya. Pastikan juga sudah benar sesuai dengan di KTP dan KK. Nah, ini yang nomor kakaknya kita akan mengganti di sini ya. Kita akan mengupdate-nya di sini nomor kakak suami. Nah, setelah dipastikan sudah benar, silakan cek juga data-data yang lainnya apakah sudah benar. Ini termasuk dengan status hubungan keluarga ya, silakan disesuaikan. Contohnya di sini adalah kepala keluarga ya, karena suami adalah kepala keluarga. Silakan diklik. Ya. Nah, kalau sudah dipastikan datanya sudah benar, silakan di scroll ke atas, nanti akan ada menu validasi data Dukcapil. Silakan diklik. Nah, kalau sukses akan seperti ini. Kemudian kita scroll ke paling bawah, akan ada pernyataan seperti ini, silakan di checklist. Lalu kita klik tombol submit.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi artinya kita sudah berhasil untuk mengupdate data nomor kakak suami. Sehingga istri bisa lanjut untuk daftar NPWP yang sebelumnya terkendala di kakak tidak valid. Ya, pertama-tama kita masuk ke halaman Cortex dulu ya, yaitu Cortex TJP Pajak Go ID. Lalu nanti akan tampil seperti ini ya, halaman depan Cortex. Silakan kita login menggunakan akun login Cortex suami, yaitu nicknya dan password Cortexnya. Kemudian input kode CAPTCHA, lalu klik login. Nah, kalau berhasil akan seperti ini ya. Ini adalah tampilan halaman depan Cortex. Silakan diklik portal saya. Lalu kita cek profil saya. Nanti di bagian menu kiri ini ada informasi umum. Silakan diklik ya. Kemudian kita klik tombol edit di pojok kanan atas. Ya, lalu kita scroll ke bawah. Nanti akan ada beberapa menu. Salah satunya adalah menu unit pajak keluarga atau FTU ya, Family Tax Unit. Nah, di sini istri belum muncul ya di FTU suami. Nah, silakan kita tambahkan istri ya dengan cara mengklik tombol tambah. Kemudian kita akan isi beberapa data istri di sini ya. Jadi yang masih kosong wajib untuk diisi. Yang pertama silakan masukkan nick istri. Kemudian kita akan mengisikan jenis kelaminnya ya. Jadi kita pilih wanita. Kemudian tempat lahirnya ini sudah ada tanda bintang yang disamarkan. Jadi kita harus input ya. Jadi tetap kita harus input lengkap. Silakan diedit tempat lahirnya. Kemudian kita juga edit kartu keluarga ya. Nah, setelah itu kita input nama istri di sini. Lalu tanggal lahir kita sesuaikan lagi. Kita klik tahunnya. Nah, kemudian tanggalnya ya, sesuaikan. Status hubungan keluarga kita pilih istri ya. Kemudian pekerjaan disesuaikan sesuai dengan pekerjaan sebenarnya. Misalnya di sini ibu rumah tangga ya. Nah, ini yang paling penting ya, status unit perpajakannya. Jadi pastikan lagi kita pilih kepala unit keluarga lain dalam kurung MT. Karena kita ingin NPP istri itu terpisah ya. Kecuali kalau misalkan untuk istri yang ingin gabung dengan NPP suami, maka pilihnya tanggungan ya. Nah, di bagian status PTKP kita isi K0 ya. Kemudian tanggal mulainya biarkan saja tanggal tersebut. Untuk tanggal berakhirnya nggak perlu diisi ya. Jadi nanti sampai seterusnya. Nah, kalau yakin sudah benar pengisian datanya, silakan klik simpan. Nah, ini kita sudah berhasil mendaftarkan istri di FT suami. Data istri sudah masuk. Tapi belum sampai di sini ya. Kita harus scroll ke bawah dulu. Lalu checklist pernyataan, kemudian klik submit. Nah, ini sudah sukses. Kita sudah menambahkan istri di FTU suami. Selanjutnya istri bisa langsung mendaftarkan NPWP-nya ya, agar nomor kakaknya tidak invalid lagi. Bisa langsung mendaftarkan NPWP dengan cara seperti tutorial berikut ini. Pertama-tama, silakan masuk ke halaman Cortex dengan cara ketik Cortex DJP Pajak Go ID seperti ini ya. Dan pastikan sudah membuka emailnya di tab sebelahnya ya, supaya untuk memudahkan. Kemudian setelah masuk ke halaman Cortex, silakan klik daftar di sini. Kemudian klik perorangan, lalu kita klik memiliki nick. Nah, di sini akan ada dua opsi, yaitu pendaftaran dengan aktivasi nick atau hanya registrasi. Jadi silakan pilih aktivasi nick.
Kemudian di bagian ini kita akan mengisikan data atau identitas kita ya, yang mulai dari NIK, kemudian nama, kemudian tempat lahir, lalu isikan juga tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin, status kawin, lalu agama, kemudian jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan silakan diisi sesuai dengan yang tercantum di KTP ya. Contohnya di sini meskipun lulus CPNS, tapi karena di KTP-nya mengurus rumah tangga, maka diisikan mengurus rumah tangga. Kemudian kita isikan di sini nama ibu kandung ya. Nanti diisi sesuai dengan yang tercantum di KK. Nah, kemudian yang paling penting adalah nomor kartu keluarganya. Kita input, lalu kita pilih di sini opsinya adalah istri. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Berwarna merah, ada keterangan kartu keluarga tidak valid. Nah, di sini nggak perlu panik. Silakan kita pilih dulu di sini ya. Yaitu kita pilih yang MT atau memilih terpisah ya. Di sini untuk kewajiban pajaknya. Nah, otomatis akan muncul kolom baru yaitu NIK suami. Silakan diinput dulu nik suami, itu supaya keterangan kakak yang warna merah ini bisa hilang ya. Ya, silakan diinput di sini. Nah, otomatis ini akan langsung sukses ya, dan kakak yang tadinya berwarna merah ya, yang tidak valid menjadi valid. Nah, kita bisa langsung verifikasi. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan memverifikasi baik email maupun nomor HP ya. Silakan di-input emailnya, lalu kita klik verify. Nah, otomatis akan ada yang masuk ke email kita ya. Kita cek dulu emailnya. Kita refresh kalau belum ada. Kita klik inbox aja ya. Nah, ini sudah masuk. Silakan diklik. Nanti akan ada kode seperti ini, kita copy saja, lalu kita pastekan di sini ya, lalu kita klik verifikasi. Nah, kalau sukses akan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor HP, silakan input nomor HP di sini, lalu klik verify. Nah, kita akan cek lagi di nomor HP kita ya, berupa SMS yang masuk, dan pastikan pulsanya ada ya. Nah, kalau sudah masuk kode verifikasi dari DJP, silakan diinput di sini kode verifikasinya atau kode OTP-nya. Kita input dulu. Nah, setelah terinput kita klik verifikasi dan tandanya sukses seperti ini. Nah, kalau sudah sukses kita klik lanjut. Di bagian ini dilangkai saja, langsung kita lanjut saja. Nah, untuk di bagian sini kita akan mengisikan sumber penghasilan ya. Silakan diklik tambah, lalu kita akan cari jenis pekerjaannya. Untuk sumber penghasilan diisi pekerjaan saja, lalu kita klik add. Lalu di sini kita akan mencari pekerjaannya ya, jenis pekerjaannya. Contohnya di sini CPNS, jadi kita cari menggunakan kata kunci pegawai negeri sipil. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik pilih, lalu kita berikan keterangan di sini ya, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contohnya di sini pegawai negeri sipil. Lalu jangan lupa checklist yang di sebelah kanan ini ya. Ini sangat penting karena akan error kalau nggak di checklist. Kalau sudah di checklist, silakan isikan tempat kerjanya. Untuk pegawai negeri atau CPNS, silakan diisi sesuai dengan instansi tempat lulus ya. Nah, kebetulan ini lulusnya di Dinas Kesehatan ya. Jadi sesuaikan saja Dinas Kesehatan provinsi apa gitu ya. Silakan diinput. Adapun yang kalian pekerjaannya selain CPNS, silakan disesuaikan ya, sesuai dengan tempat kerjanya. Lalu kita pilih jenis penghasilannya kurang dari 4,5 juta ya, sesuai dengan jumlah penghasilan istri. Kemudian ya klik simpan, lalu di bagian sini kita akan langsung klik lanjut saja. Nah, di sini kita akan masuk ke pengisian alamat ya. Silakan diisikan dulu detail alamat, pastikan sudah sesuai yang di kolom KTP ya, karena di sini sering salah. Lalu isikan nomor RT dan RW-nya. Kemudian kita pilih provinsinya sesuai yang tercantum di KTP ya. Kemudian kota atau kabupaten.
lalu kecamatan, kemudian kelurahan atau desa. Nah, lalu kita klik yang mark address ini ya. Nah, di sini kita tinggal simpan, kemudian kita scroll ke bawah sedikit, lalu klik copy from domisili. Seperti ini ya. Ini kalau alamat domisili sama dengan KTP. Nah, biasanya itu akan tombol verify-nya akan seperti ini ya, nggak nyala ya, akan warna abu-abu. Nah, kita scroll dulu lagi ke atas. Kita perlu untuk memindahkan titik ini ya, titik lokasinya. Kita klik saja di sembarang titik, yang penting masih dekat dari lokasi sebelumnya. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, ini akan muncul error seperti ini. Kode KPP di luar area, kita abaikan saja ya. Langsung kita scroll ke bawah, klik copy from domisili, lalu otomatis tombol verify-nya akan nyala. Nah, kita klik verify, lalu klik lanjut. Nah, di bagian sini kita akan mengambil foto ya. Silakan klik take a photo seperti ini, lalu izinkan kamera. Pastikan fotonya mirip dengan di KTP ya. Lalu, silakan klik ambil foto. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita ambil foto, kita scroll ke bawah sedikit, lalu klik validasi foto. Nah, jika akan berhasil akan seperti ini ya. Silakan di-scroll ke bawah, lalu kita klik lanjut. Ya, ini adalah bagian tahap terakhir ya. Silakan dicentang di bagian pernyataan ini, lalu kita klik ajukan permohonan. Nah, kita biarkan dulu loading sebentar. Nah, jika berhasil akan seperti ini ya. Ini tandanya tahap 1 yaitu daftar telah selesai, jadi bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terus langkah selanjutnya kita cek email dulu, karena biasanya akan langsung dikirimi file NPWP kita ya. Kita cek dulu di inbox. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau sudah ada email seperti ini, silakan dibuka dulu emailnya, lalu kita langsung download NPWP-nya. Tapi dalam kasus yang lain juga itu nggak muncul di email ya, jadi kalian harus login dulu ke Cortex-nya, itu baru bisa kita unduh NPWP-nya. Silakan di-scroll ke bawah dulu karena file NPWP-nya terletak di paling bawah. Ya, silakan unduh file PDF ini. Nah, ini NPWP-nya sudah jadi ya. Nah, bagi kalian yang hanya membutuhkan sampai dengan file NPWP, sudah selesai tahapannya sampai di sini. Tapi kami sarankan tetap lanjut ke akun Cortex-nya ya, nanti karena akan dipakai untuk pelaporan SPT maupun yang lainnya ya. Jadi silakan lanjut ke tahap 2 yaitu tahap aktivasi akun. Kita klik dulu tab laman Cortex yang tadi, lalu klik silakan masuk. Kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk aktivasi akun agar bisa login ke Cortex. Silakan klik aktivasi akun, lalu tunggu sebentar. Silakan di checklist dulu di bagian apakah wajib pajak sudah terdaftar. Lalu di bagian nomor pokok wajib pajak, kita isikan dengan nomor NIK, lalu kita klik cari. Nah, kalau benar itu akan muncul samaran namanya seperti ini. Nah, di bagian bawah itu akan ada isian email dan nomor HP. Silakan diisi dulu emailnya. Pastikan centang hijau ya, baik email maupun nomor HP seperti ini. Dan pastikan juga email dan nomor HP yang diinput adalah email yang kita isikan pada waktu di tahap pendaftaran. Nah, kemudian kita perlu untuk mengambil foto lagi ya, dan memvalidasinya. Kita klik dulu ambil foto seperti biasa, lalu kita klik validasi foto. Kalau sukses akan seperti ini, lalu kita klik pernyataan, kemudian kita klik simpan. Nah, ini akan muncul pemberitahuan seperti ini, nggak usah panik ya, karena ada juga beberapa yang WA saya maupun DM, padahal itu adalah tanda bahwa proses aktivasi akun sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal buka tab baru di sebelah, lalu kita buka lagi halaman Cortex seperti ini. Di bagian depan kita klik lupa kata sandi. Kemudian kita isikan nick-nya di sini ya. Lalu kita akan dikasih opsi apakah surat elektronik atau nomor gawai. Nah, kita pilih surat elektronik saja ya, atau email. Kita akan inputkan emailnya di sini. Lalu input kode captcha-nya. Lalu checklist pernyataan ini, kemudian klik kirim.
Ops, ini, ada kesalahan ya sedikit ya. Tadi kita belum input tadi emailnya. Nah, ini adalah masih email samaran ya, kita harus input lagi email yang full-nya ya. Kemudian kita klik lagi kirim. Nah, kalau sukses akan seperti ini ya. Kita klik back aja dulu, lalu kita, cek lagi emailnya. Nanti akan ada email yang masuk, di-refresh dulu. Nah, ini sudah masuk. Kita klik emailnya. Di dalam email tersebut itu akan ada link seperti ini yang berwarna biru. Kita klik saja. Nah, kita akan diarahkan untuk, perubahan password ya. Silakan dibuat password baru, pastikan terdiri atas, huruf besar, angka dan juga simbol. Contohnya seperti ini saja ya, simbolnya pakai @ saja. Kemudian kita inputkan lagi password-nya, kita ulangi, lalu inputkan kode captcha-nya seperti di samping, kemudian kita klik save. Nah, kalau berhasil akan seperti ini ya. Silakan lanjut, kita login ya, sesuai dengan password yang kita buat tadi. Kita inputkan dulu, nick-nya di bagian sini, lalu kita input password-nya yang kita buat tadi ya. Lalu kita inputkan juga kode captcha-nya, lalu kita klik login. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk pembuatan kode password lagi ya. Jadi pastikan password-nya, sama saja dengan yang sebelumnya ya. Dan pastikan juga, memenuhi syarat yaitu terdiri atas 8 karakter, huruf besar, dan angka serta simbol. Nah, ini adalah tanda kalau password-nya salah ya. Kita perlu merubahnya sesuai dengan syarat password tadi itu yang kita sebutkan. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini artinya sudah benar. Kita klik pernyataan ini, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan membuat lagi kode passphrase. Kita ulangi saja passwordnya seperti yang sebelumnya, lalu kita klik lanjut. Nah, jika berhasil akan seperti ini. Silakan diklik untuk login ke laman Cortex. Ya, kita input lagi nick-nya seperti ini, lalu kode sandi, kata sandi yang kita buat tadi. Kemudian input kode captcha-nya, lalu klik login. Nah, jika berhasil akan tampil seperti ini. Ya, jadi ini tandanya bahwa sudah berhasil untuk login Cortex. Jadi ini adalah, halaman portal kita ya. Jadi silakan kalau mau download lagi NPP-nya silakan, klik portal saya lalu, klik dokumen saya. Nah, di sini kita cari yang tombol hasilkan dokumen, ini nggak ada ya, kita cek, klik saja yang tanda refresh ini di pojok pojok kiri atas. Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya, ada file kartu NPP tinggal diunduh saja. Ini bagi yang, NPP-nya nggak masuk di email tadi ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan, cek lagi untuk profilnya apakah dia aktif atau tidak ya. Kita klik portal saya lalu profil saya. Kalau aktif seharusnya akan seperti ini ya. Nah, ini statusnya aktif. Biasanya kalau istri itu belum aktif SPDN ya. Jadi, untuk ini sudah aktif dan statusnya adalah istri yang memilih kewajiban pajak terpisah atau MT ya. Ini sudah sesuai dan tandanya istri sudah berhasil membuat NPP yang terpisah dari suami. Oke, itu dulu dari Kantor Pajak. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan silakan langsung ke kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.